kali-kali gagal, tapi dia tetap kukuh untuk menyelamatkan ide bahwa dia bisa memimpin Indonesia. Kita mesti kasih poin apapun pada seseorang yang menahan egonya, berupaya untuk mendamaikan diri dengan kepentingan pribadi dia tuh. Walaupun kita tahu bahwa watak Prabowo sebetulnya bukan begitu, tapi mungkin karena makin matang usianya, dia merasa bahwa oke, saya telan semua hal itu tuh. Dicaci maki mak-mak, dicaci maki oleh Muslim karena bergabung dengan Jokowi, dikasih PHP oleh Jokowi, kalah lagi, terhina lagi, tapi dia tetap datang pada Pak Jokowi itu. Jadi dia mau memperlihatkan bahwa politik memang begitu tuh. Itu sama seperti Anwar Ibrahim sebetulnya di Malaysia yang udah digiling, digulas segala macam, Anwar tetap tenang tuh, dan dia merasa bahwa jalan dia itu ada di depan, bukan menengok ke belakang. Kira-kira Prabowo juga menganggap begitu tuh, jalan dia di depan, nggak perlu menengok ke belakang tuh. Jadi kalau saya bayangkan ini watak dari Anwar Ibrahim dan Prabowo itu bisa memberi sinyal tentang bagaimana sebetulnya seseorang itu menghilangkan dendam dan percaya pada arah hidup ke depan gitu kan. Nah, kita mesti bilang sebetulnya ini dua potensi macan Asia kira-kira kan. Pak Prabowo sendiri bilang bahwa dia adalah macan Asia tuh. Walaupun in the making gitu. Tetapi Anwar Ibrahim udah memastikan diri, dia mampu menunjukkan bahwa sinyal dendam itu bisa dihasilkan atau bisa dikendalikan oleh alam pikiran yang matang. Kira-kira itu. Nah, kedewasaan itu yang tidak ada pada politisi lain. Politisi lain menganggap bahwa Prabowo udah kalah tuh, karena itu udahlah ngambuk aja. Tapi Prabowo menganggap oke, ada presiden, minimal presiden tahu bahwa dia tidak memusuhi Presiden Jokowi, dan itu satu langkah menang secara moral. Bahwa tentu Prabowo tahu bahwa dia dikhianati lagi oleh Jokowi, tapi dia telan itu. Apalagi dia kemudian pergi pada tokoh-tokoh yang juga dulu menghina dia, dari Hendro Priyono, Agung Gumelar, segala macam, TNI yang senior-senior dia. Bahkan dia kasih hormat aja tuh. Terakhir dia pergi pada Mahfud MD, yang kita tahu Pak Mahfud itu nggak pernah dianggap oleh Prabowo sejak perselisihan Gerindra. Tapi Prabowo bahkan undang Mahfud untuk kasih kuliah, apa namanya, tausiah ya. Di situ. Jadi memang matang Prabowo secara politik, dia matang gitu. Dia tahu apa yang harus dia ucapkan, siapa yang akan memusuhi dia, bagaimana menyelamatkan persahabatan dengan Mahfud, dengan senior-senior TNI. Itu sebetulnya hal yang positif tuh. Nah, kita tahu Gerindra tentu percaya diri karena dia partai yang cukup besar, maka bagi Prabowo, saya bisa bayangkan Prabowo menganggap ya partai itu cukup besar lah. Karena itu saya lega untuk pergi kemana-mana, bukan untuk mengemis lagi, tapi untuk menunjukkan saya tidak tersinggung dan saya berbangga diri. Lain kalau partai kecil pasti ngemis kan. Kalau PAN mendekati Jokowi pasti ngemis, P3 mendekati Jokowi pasti ngemis kan. Nah, tapi Prabowo menganggap satu waktu mungkin dia akan datang pada Ibu Mega atau datang pada Puan atau datang pada Anies, lalu terlihat kelegaan hati itu ada. Jadi bukan kita memuji, tapi itu faktanya kita lihat seorang yang berupaya mendamaikan diri dengan hal-hal yang bagi dia ya udah itu dalam politik itu, hal semacam itu harus dia lewati. Jadi ujian moral itu atau ujian ketangguhan itu yang saya kira ada pada Prabowo. Tadi juga saya sempat ngobrol bertutup sama Bang Dasko, saya sampaikan beberapa pemikiran, sekaligus juga ya kalau ada kesalahan selama ini mohon maaf. Mudah-mudahan tentunya di momen Lebaran ini kita bisa terus mempererat silaturahim dan berjuang bersama. Ya, barusan kami bicara panjang lebar tentang beberapa hal yang memang sudah dari jauh-jauh hari ada wacana-wacana di publik, dan tadi Pak Sandi juga sudah menyampaikan beberapa hal, terutama permintaan maaf kepada Ketua Umum, dan tadi juga sebelum pamit sudah menyampaikan 1-2 surat. Saya belum. Kalau Lebaran ya biasanya anak buah itu sowan atau Lebaran kepada pimpinan. Beliau pimpinan saya, beliau presiden, panglima tertinggi, saya menteri beliau. Jadi sudah, saya kira beberapa kali juga saya Lebaran ke beliau.
Jadi hari ini demikian, jadi tidak ada pembicaraan yang terlalu politis begitu, karena hari Lebaran. Walaupun ada, nggak mungkin saya cerita sama kalian kan. Saya mau diajak Pak Wali, Mas Wali, saya mau diajak. Rocky sarankan Prabowo ambil langkah kuda hadapi beloknya arah dukungan Jokowi. Lakukan hal ini pada Anies agar lolos dari jebakan. Dikutip dari News Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung memberikan saran kepada Prabowo Subianto agar mengambil langkah kuda menghadapi sikap Presiden Joko Widodo Jokowi. Saran tersebut diberikan karena tampaknya arah dukungan Presiden Jokowi berbelok ke Ganjar Pranowo yang belum lama ini diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP). Padahal beberapa waktu lalu Presiden Jokowi seakan memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo. Oleh karena itu, Rocky menyarankan Prabowo untuk mengambil langkah kuda. Adapun langkah kuda yang disarankan Rocky yaitu dengan meminta Anies untuk bergabung dengan kubunya agar suara umat Islam tidak terpecah. Bagaimana misalnya Prabowo ambil langkah kuda? Prabowo misal anggap lebih baik Anies Baswedan diundang lagi saja dengan mempertimbangkan supaya tidak pecah suara Muslim. Itu akan buat Ganjar blingsatan lagi, ujar Rocky dikutip dari kanal YouTube pribadi pada Rabu 26 April 2023. Ahli ilmu filsafat ini kemudian mengharapkan Prabowo dan Anies sadar bahwa skenario 3 pasang calon yang ada hanya merugikan mereka berdua. Itu karena siapapun di antara Prabowo dan Anies yang masuk ke putaran kedua nantinya, sebaik hal itu tersebut diantisipasi dengan bergabungnya dua kandidat tersebut sejak awal. Kalau Prabowo dan Anies akhirnya berpikir ini jebakan untuk mereka, siapapun yang masuk putaran kedua, lebih baik dari sekarang saja cuma satu putaran dengan dua pasangan, Prabowo Anies lalu Ganjar dengan Erick Thohir. Itu lebih stabil, jelas Rocky. Namun Rocky meyakini Prabowo sedang mempersiapkan langkah kudanya. Selama belum ada ketetapan, Prabowo pasti sedang mempersiapkan langkah kuda, tambahnya. Untuk diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di kediaman Bung Karno di Batu Tulis, Bogor pada Jumat 21 April 2023. Ahli ilmu filsafat ini kemudian mengharapkan Prabowo dan Anies sadar bahwa skenario 3 pasang calon yang ada hanya merugikan mereka berdua. Itu karena siapapun di antara Prabowo dan Anies yang masuk ke putaran kedua nantinya, sebaik hal itu tersebut diantisipasi dengan bergabungnya dua kandidat tersebut sejak awal. Kalau Prabowo dan Anies akhirnya berpikir ini jebakan untuk mereka, siapapun yang masuk putaran kedua, lebih baik dari sekarang saja cuma satu putaran dengan dua pasangan, Prabowo Anies lalu Ganjar dengan Erick Thohir. Itu lebih stabil, jelas Rocky.